Ini perjalanannya sangat panjang. Sebetulnya memang keputusan sangat berat. Tapi mungkin ada satu hal, inilah keputusannya sekarang. TPP. Selalu itu aja. Ya, memang seorang pemimpin itu tidak akan pernah ingin menyengsarakan bawahan. Mungkin orang tuanya atau ibu bapaknya nak menyengsarakan anaknya. Oke, selamat datang Pak Firman di ini podcast Karimun. Oke, Sobat Ini Karimun, kali ini kita kedatangan calon bupati nomor urut 2 Bapak Muhammad Firmansyah yang kita tahu berpasangan dengan Bapak Heri Suwandi. Nah, dalam kesempatan ini Pak Firman datang ke studio kita untuk ngobrol nih Pak tentang pilkada dan semua program beliau. Nah, jadi apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Tentu Dinda juga sehat ya. Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke Pak, sebelum kita membahas program-program Bapak, visi misi dan semuanya yang di tengah momentum kampanye ini Pak, kita mau nanya dulu nih bagaimana perasaan Bapak. Rasanya ini kan pesta demokrasi pertama yang Bapak ikuti. Gimana rasanya Pak? Ya, rasanya mungkin Anda terkejut. Terkejut nggak betul Pak? Terkejut. Karena biasanya kita memang bukan orang politik ya. Kita sudah lama di alam birokrasi. Alam birokrasi setelah masuk politik terkejut. Untungnya jantung masih kuat. Jadi kejut Pak karena selama ini di kantor Pak. Iya, selama ini di kantor, kemudian bekerja dan berinteraksi dengan teman-teman birokrasi yang ada, kemudian masyarakat biasa kan gitu kan. Ya, rupanya memang di politiknya dinamis dia. Kadang-kadang ada yang aneh-aneh yang tak masuk akal, tapi bagi mereka masuk akal. Dan sekarang sedang tahap belajar. Untuk terjun ke dunia politik, karena politik ini memang adalah sebagai wadah untuk mencapai sesuatu dan harus jalannya di situ. Ya kita mudah-mudahan pelan-pelan belajar, menyesuaikan. Insyaallah. Jadi kenapa nih Bapak memilih maju? Bukannya udah enak nih Pak jadi sekda di Karimun orang nomor 3 istilahnya Pak. Kenapa memilih maju nih? Ini perjalanannya sangat panjang sekali. Memang kami sebetulnya tidak punya ambisi. Tidak bermimpi dan tidak bercita-cita awalnya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Ya mungkin dalam proses ya, kehidupan itu memang proses dan segala sesuatunya kami yakin bahwa sudah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya kita lakoni selaku pelakon yang hidup di dunia ini. Ya kita lakoni memang bagaimana bawanya sutradara kita. Walaupun Bapak harus pensiun ini Pak. Iya, sebetulnya memang keputusan sangat berat. Keputusan yang sangat berat yang notabene secara pribadi dan keluarga itu sudah nyaman. Sudah nyaman, ibaratnya kaya tidak, miskin tidak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan, cukup apa semuanya, hidup tenang kan gitu kan. Tapi mungkin ada satu hal yang membuat hal ini bisa terjadi, dan pertimbangan itu juga sudah banyak pertimbangan yang matang, sehingga mau tidak mau ya inilah keputusannya sekarang. Pertimbangan yang Bapak maksud nih Pak, mungkin bisa diceritakan apa pertimbangan Bapak untuk maju ini Pak? Ya, dorongan masyarakat atau? Dan pertama memang berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi, ketemu empat mata, ketemu ngobrol. Terakhir itu ada kata-kata yang memang saya terengah gitu, nggak bisa menjawab, hanya hati yang galau ya. Karena dia bilang seperti ini, hidup itu jangan kau pikirkan dirimu sendiri. Hidup itu harus lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan aku sayang dengan Karimun. Itu yang membuat saya itu akhirnya berpikir, kok aku ego gitu. Betul kata orang tua ini gitu. Dan dia sayang dengan Karimun. Ya, aku ini memang sudah hidup, ibaratnya separuh hidup itu di Karimun. Kenapa aku tidak seperti mereka berpikir seperti dia? Itu waktu itu hati itu jadi galau. Waktu itu kekeh, nggak mau sama sekali, hati itu galau jadinya. Kegalauan itulah akhirnya kita mencari jawaban. Mencari jawaban sekian lama, berproses sampai bertahun-tahun. Akhirnya udah kita serahkan sama yang di atas. Kau tuntunlah hatiku ya Allah. Kalau ini benar baik bagi diriku, bagi agamaku, keluargaku, dan bagi masyarakat Kabupaten Karimun, kuatkan hatiku untuk berjalan dengan yang terus bila. Dan akhirnya sampai sini. Ya udah. Apapun yang terjadi ke depan walaupun kita tidak tahu dan mengetahuinya Allah SWT, ya kita harus terima sesuai dengan rukun imannya ke-6. Insyaallah. Bismillah. Jadi di kompetisi ini Bapak udah turun gunung nih di kompetisi pilkada, Bapak sudah mendaftar. Ya. Bapak sudah meninggalkan jabatan Bapak sebagai sekda. Ya.
di tengah. Nah, di kompetisi ini Bapak berpasangan dengan Pak Eriswandi. Pak Eriswandi. Ya, Pak Eriswandi itu ceritanya gimana nih Bapak? Apa memang Bapak udah kenal beliau atau Ya sebelumnya kenal beliau udah lama. Kenal beliau itu sudah lama, tapi internnya itu mulai dekat dan dari bicara dari hati ke hati. Itu 2 tahun lalu. Kita sering komunikasi, sering waktu itu berkomunikasi biasa saja. Karena belum sama dua-dua sebetulnya saya dan dia itu sebetulnya tidak tipe-tipe orang yang tidak ambisius untuk merebut teman. Dia jadi dari kepala daerah dan wakil daerah. Ngobrol kami berdua juga sama, hampir sama. Apa yang kami pikirkan, apa yang rasa di hati itu sama. Kalau gitu kita berdua tidak begitu apa. Itulah. Kalau Pak bilang, saya masyarakat ini kuat mendesak saya ikut Pak Saidar kan. Jadi gimana Mas? Itu saya bingung gitu kan. Ngobrol sama beliau, bersambung, sering komunikasi. Akhirnya kita ada satu chemistry yang kena. Akhirnya kita terus berlanjut sampailah terakhir baru kita deklarasikan bahwa kita berpasangan. Jadi udah 2 tahun Pak ya? Hampir 2 tahun. Kalau berjalan intens, sekarang karena dorongan masyarakat tadi Bapak memutuskan chemistry-nya cocok. Dan kami memang dari awal kekeh, ini tak. Itu juga bisa lihat dari awal posternya memang berdua ya. Terakhir di baru berdua. Terakhir setelah kita deklarasi berpasangan baru kita foto berdua. Foto kan saya sendiri. Pak, ini dulu Bapak, kenapa Eriswandi itu cocok sama Bapak dari misteri? Jadi dengan masyarakat. Jadi kita tentu sebelum menetapkan keputusan, tentu kita akan mempelajari berbagai literatur, berbagai aspek sebelum kita mengambil keputusan atau kebijakan. Jadi sebelum saya menentukan pasangan, tentu saya juga mempelajari berbagai aspek. Sejarah perlu kita menjadi literasi kita untuk mengetahui kita mengambil kebijakan ke depan. Dan juga track record teman-teman yang perlu juga kita ketahui. Jadi dari beberapa calon yang ada, waktu itu kita tinggal lihat juga sejarah. Dari zaman Pak Sani, dari zaman Pak Nurdin sampai Pak Rafiq. Kolaborasi itu penting. Karena masyarakat ini kan tidak dominan hanya kelompok-kelompok tertentu. Jadi masyarakat ini juga baik itu pemimpin, tentu harus ada kolaborasi. Kalau kita ingin akan memiliki kebersamaan. Karena saling mengisi. Masing-masing individu tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihan. Maka itu harus saling mengisi. Begitu juga seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya bupati sendiri. Pemimpin itu ada yang membantu, dia itu wakil bupati. Ya, jadi kolaborasi antara wakil bupati dan bupati ini penting. Zaman Pak Sani dengan Pak Nurdin. Pak Sani asli birokrat. Pak Nurdin di samping dia pengusaha masuk ke dunia politik. Kolaborasi mereka alhamdulillah sampai akhir jabatan itu periode. Begitu juga Pak Nurdin, Pak Rafiq. Kekurangan Pak Nurdin diisi Pak Rafiq, kekurangan Pak Rafiq diisi Pak Nurdin. Antara beroperasi dengan pengusaha atau pembisnis dan termasuk orang politik sedikit. Gitu. Belajar dari sejarah itu, kami juga melihat dari 3 yang serasi dalam hubungan memimpin itu 3 pasang. Pak Sani, Pak Nurdin 2 kali periode, Pak Rafiq, Pak Nurdin 2 periode, Pak Rafiq, Pak Anwar 2 periode, kan gitu kan. Dan kami juga harus berpikir seperti itu. Jangan nanti 1 tahun bubar, 1 tahun satu ke barat, satu ke timur. Dan kami harus bisa mempelajari itu. Ada rentetan sejarahnya bagaimana mereka kolaborasi. Jadi birokrat, politikus. Politikusnya yang bagaimana? Politikus yang disenangi masyarakat. Artinya politikus yang memang grassroots betul-betul mengenal. Dan itu ada pada diri Pak Eriswandi. Maka itu akhirnya kami dari sisi kelemahan dan ketidaksempurnaan kami mungkin bisa diisi oleh Pak Eriswandi. Begitu juga kelemahan dan ketidaksempurnaan Pak Eriswandi bisa kami yang mengisinya. Maka itu kolaborasi ini akan terulang. Insya Allah kalau masyarakat percaya dan mengamanahkan pada kami. Begitu. Begitu. Sangat kompleks. Iya, sangat kompleks. Detail memang. Iya. Chemistry ini berarti emang banyak aspeknya Pak. Aspek yang kita nilai. Bukan sekedar kita sahabat. Iya, jadi maka dari awal tuh kami tidak hanya menentukan pasangan. Bukan hanya untuk kemenangan. Bukan hanya tujuan kita hanya untuk kemenangan. Tapi kemenangan itu harus kompleks, harus sempurna. Kalau kemenangan itu hanya dicapai hanya untuk kemenangan, tapi waktu menjalankan tidak sempurna, tidak bisa melaksanakan dengan baik. Antara pasangan bagaimana?
Maka itu pasangan itu harus rahasia. Baru kita pikirkan bagaimana titik kemenangan harus kita capai. Sehingga nanti kalau kita diamanahkan, alhamdulillah masyarakat tidak kecewa. Itu baru gambaran analisa kita. Insya Allah. Yang itu bos. Juga Pak dengan Fersan memang udah satu visi Pak. Ya, tentunya sih satu pemikiran insya Allah. Oke. Jadi Pak, sekarang kita mau masuk nih tentang program. Mungkin Bapak udah mengkampanyekan itu baik di masyarakat, media sosial gitu. Mungkin masyarakat juga perlu tahu nih Pak, apa misi, visi dan misi yang Bapak tawarkan dan program unggulan yang Bapak siapkan untuk masyarakat Karimun. Ya. Bapak bisa sampaikan. Jadi karena kita sudah ibaratnya malam melintang di birokrasi, dan kita sudah mengikuti 3 periode bupati, zaman Alun Wasani, Pak Nurdin dan Pak Afri. Kan begitu. Artinya apa? Kita berterima kasih kepada 3 pemimpin kita yang telah meletakkan dasar pembangunan Kabupaten Karimun yang sangat berkelanjutan dan saling mengisi. Dan saya katakan tidak ada yang sempurna. Selaku makhluk hidup tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah SWT. Berarti artinya apa? Artinya ketidaksempurnaan kita itu haruslah kita isi. Antara satu dengan yang lainnya harus memiliki kebersamaan. Karena saya ingat betul Pak Sani waktu memimpin Karimun, beliau menyatakan kebersamaan itu lebih penting daripada apa. Maka itu beliau sering katakan dalam pidatonya, pupuk kebersamaan. Baik dengan instansi pendidikan, baik dengan masyarakat. Karena dengan kebersamaan itu insya Allah kita akan bisa mencapai keinginan atau maksud dan tujuan kita bersama. Karena tujuan yang akan dibuat visi misi oleh bupati maupun wakil bupati itu bukan visi dan misi dia sendiri. Visi misi itu pasti tidak lain tidak bukan pasti akan mewujudkan titik akhir kesejahteraan masyarakat. Bagaimana itu bisa dicapai? Maka itu masing-masing pasti akan membuat pola-polanya, strategi-strateginya bagaimana, apa prioritas yang akan dibangun. Maka itu kita terus susun bersama-sama tim kita. Tetap acuan kita, karena pemerintah Kabupaten Karimun itu berdiri tidak sendiri, dia tetap juga mengacu pada provinsi dan pusat. Maka itu telah disusun RPJMP 2025-2045. Dan kita juga tidak akan bisa lari dari situ. Maka itu kami berdasarkan literasi mereka, kita coba merumuskan bagaimana visi misi kita. Tapi yang paling penting dari teoritik yang telah kita lakukan itu, kita kemarin turun lebih kurang 2 tahun. Ada beberapa persoalan yang perlu kita benahi dan itu merupakan kebutuhan masyarakat. Maka itu dari sekian banyak kita inventarisasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka itu kita akan mengecilkan menjadi ada 10 program unggulan kita. Ya, artinya apa? Artinya ada yang disempurnakan. Artinya sempurnakan itu ada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, tapi ada titik lemahnya yang perlu kita sempurnakan. Yang kedua mungkin ada yang baru. Ada yang baru yang kita rasakan setelah kita turun, masyarakat butuh itu, ada butuh solusinya yang selama ini tentu tidak terpikirkan, dan itu perlu kita lakukan. Kalau nanti kalau kita jual dalam bisnis itu kita jual, kita sampaikan sosial ke masyarakat, ternyata responnya bagus dan itu memang masalah yang dihadapi masyarakat yang belum ada solusinya, itulah pemberi solusinya. Nah, itu antara lain contoh. Kenapa tiba-tiba kalian terpikirkan SIM gratis? Itu bukan langsung pikir seminggu 2 minggu, tapi kita pikirkan fenomena yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang itu. Dan kita coba kita survei observasi sementara, kita lihat, dan itu menyata. Kita lihat kenyataan anak-anak kita SMP, SMA, mereka pergi sekolah pakai kendaraan sendiri. Ada yang diantar orang tuanya, tapi mayoritas dipakai kendaraan sendiri. Yang notabene mereka itu belum memenuhi syarat untuk berkendaraan, karena belum bisa memiliki surat izin mengemudi. Nah, setelah itu mereka tamat SMA. Mereka juga tidak lanjutkan mendapatkan C. Apa masalahnya? Kita lihat identifikasi, kita wawancara. Ternyata orang tuanya tak mampu ngasih dia duit. Kemudian sulit buat SIM itu. Tesnya payah katanya. Dia bilang gitu kan. Habis itu kan nak ke kantor polisi itu malas.
Kan gitu. Ini yang problem-problem yang ada. Kemudian kita tengok efeknya apa kalau kita buatnya. Pemerintah cukup perhatian misalnya ini masalah yang tidak mungkin kita harus biarkan, sehingga kalau tadi kecelakaan apa semua rata-rata tak pernah SIM anak-anak kita di razia rata-rata masuk semua kendaraan dia karena tak punya SIM. Ini masalah yang harus kita carikan solusi. Tapi juga harus ada azas manfaatnya apa kalau kita buat ini. Ada kami berdiskusi memang ada manfaatnya. Seandainya mereka taman SMA, taman sekolah kejuruan, kadang-kadang kan mereka kejuruan oke. Dia masih bisa ada punya skill, dia masih bisa langsung sekolah, bisa kerja, tinggal penambahan. Nah kemudian yang taman SMA ini memang dia tidak siap kerja, karena sekolah itu bukan untuk dia bekerja, dia harus melanjutkan pendidikan. Tapi banyak juga yang tidak sekolah. Maka itu salah satu fungsi kita lakukan, kita buatkan SIM kepada umur-umur produktif. Ini azas manfaatnya banyak. Pertama, mereka akan mengendari kendaraan di lalu lintas memenuhi syarat. Kedua, kalau memang mereka belum ada pekerjaan tetap yang mereka dapatkan, minimal mereka bisa berkarya. Bisa berkarya apa? Bisa nanti dia bergabung dengan Gojek, bisa bergabung dengan Maxim, bisa bergabung dengan Grab. Artinya mereka punya penghasilan sebelum pekerjaan tetap mereka dapatkan. Dengan kita berikan SIM yang selama ini itu masalah yang dulu mereka miliki. Maka target kita 1.000 per tahun. Karena banyak anak-anak muda, Gen Z, milenial yang tamat SMA, dia belum tugas. Kemudian kalau dia melamar ke satu pekerjaan, apakah sales, apakah apa, pasti ditanya, syaratnya punya SIM enggak? Punya kendaraan tidak? Seperti itu. Jadi pemerintah hadir di situ. Bagi anak-anak muda yang perumuran produktif. Yang notabene mereka tak sadar itu. Bahwa itu kadang-kadang sepele kecil tapi dibutuhkan. Kadang udah ngelamar baru sibuk kan? Baru sibuk dia cari bikin SIM. Kan gitu kan. Inilah kita memberikan solusi. Seperti itu. Ya. Jadi kita juga udah bedah nih Pak, visi misi Bapak sebenarnya dan program unggulan. Dan kita mau bahas nih Pak yang paling menarik menurut masyarakat untuk kita juga nih Pak. Salah satunya adalah program bantuan untuk janda ya Pak. Oh janda-janda. Ya. Janda itu apa tuh Pak sebenarnya? Kita nengoknya janda pun dikasih bel Ya. Pak. Jadi begini, ini sebetulnya bukan program baru. Kita katakan ini bukan program baru, ini sesuatu program kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik itu dari pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten. Cuma kita kan melihat bahwa suatu kebijakan atau program yang bagus, kenapa kita harus mengingkari? Mengingkari karena kepentingan tertentu menyatakan itu tidak bagus. Atau kita jadi itu kita hilangkan karena kita punya program dan ide yang baru. Udah seperti itu. Artinya bahwa program-program yang baik dan untuk kepentingan masyarakat itu perlu, kalau itu bagus, kita harus fair. Kita harus akui dan kita harus lanjutkan dengan pembaharuan. Artinya apa? Kita telah program ini sudah sempurna, ada tidak titik-titik lemahnya, kan seperti itu. Jadi kita temukan dalam pemberian BLT kepada janda dan lansia itu 50 janda 50 tahun ke atas dan lansia 60 tahun ke atas. Itu kita temukan di lapangan. Obat ini ada kategori umur Pak berarti? Iya, ada kategori. Bukan semua janda semua lah. Tidak. Ini Tidak. Ada ketentuan. Jadi kita sempurnakan. Jadi artinya barang ini sudah jalan dan ada ketidaksempurnaan yang perlu kita sempurnakan. Contoh begini, kita temukan kasus, beberapa kasus di lapangan, dia janda, umur tidak produktif, berarti 50 tahun ke atas. Kemudian dia masih punya tanggungan, anaknya masih sekolah. Kemudian suami tak ada, cerai mati atau cerai hidup. Dia kerja serabutan. Artinya dia akhirnya menanggung bebannya berat. Kemudian tak masuk dalam bantuan yang ingin disalurkan oleh pemerintah. Apa perlu kita biarkan dia? Tidak. Nah, di sinilah kita ada. Pemerintah daerah hadir, mereka kita harus bantu. Dia kerja serabutan, kadang kerja di kedai kopi, kadang bantu rumah tangga, cuci baju, ART. Karena umurnya sudah tidak produktif lagi, tanggungan masih ada, anak masih sekolah, hadir kuliah, hadir ke sekolah. Nah, jadi artinya memang inilah kita harus hadir. Kadang-kadang dia mau bayar sekolah anak dia nunggu sana nunggu sini, mau makan juga kadang-kadang Senin Kamis.
Karena mereka tidak terpantau atau terlepas dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ini masih ada. Itu yang akan kita sisir untuk disempurnakan. Termasuk usia 60 tahun ke atas, ya Pak, kira-kira itu seperti itu. Oke, berarti sebenarnya program ini bukan sekedar ngasih bantuan, tapi untuk bagaimana yang lansia dan tidak produktif ini jadi terbantu ya Pak. Betul, dengan kalau mereka belum dapat bantuan sebelumnya. Kalau sudah dibantu sebelumnya, akan tidak kita itu kan, tak bisa kita double kan. Nah, itu nanti kita akan coba. Karena memang itu penyempurnaan namanya. Program yang sudah ada kita sempurnakan. Kita terpikirkan juga tuh Pak. Ya. Dan menansen Pak. Yang saya juga tak terpikir ternyata justru mereka tuh yang berat Pak. Berat. Mungkin Adinda Joki juga pernah temukan Batang ke tempat pergi minta bantu, minta biaya sekolah anaknya, bantu saya sekolah anak. Kalau dia janda mati anak 4 itu kan 5 tuh. Habis itu anak kena tinggal. Pernah kejadian? Enggak lah. Ya seperti itu. Itu memang kita nyasar untuk itu Pak. Nyasar itu kan mereka. Nah, kan kita untuk ekonomi berarti Pak. Itu bantuan itu yang kita berikan. Cukup menarik ya Pak sebenarnya. Ternyata kita melihat membaca terpikirannya janda, semua janda. Dah, menurut saya yang memang tidak produktif. Tidak produktif. Kalau janda kaya tak boleh lah. Tahu juga janda kaya dikasih lagi Pak. Iya. Oke. Nanti Pak, jadi misi berikutnya kami baca Bapak adalah pemerataan infrastruktur. Dan kaitannya juga Bapak pernah sampaikan itu ada ambulans laut Pak. Ya, itu ada kaitannya atau mungkin Bapak bisa sampaikan pemerataan ini seperti apa Pak? Apakah yang sudah itu kan udah berjalan atau seperti apa? Jadi gini, zaman Pak Sani waktu memimpin Karimun, beliau fokus di Pulau Karimun. Waktu itu ditanya kenapa fokus Pulau Karimun harus dibangun ini. Karena beliau itu berkeinginan bahwa waktu itu kita ini kecamatan. Kecamatan ini sudah berubah menjadi satu kabupaten. Artinya wajah kecamatan itu harus berubah. Orang datang, oh iya layak dia jadi kabupaten. Dulu Pak Sani bilang seperti itu. Jadi kenapa dia bangun jalan, kenapa dia bangun gedung, kenapa dia bangun instansi vertikal yang ada, dia lobbynya suruh cepat masuk instansi vertikal, berada di sini. Karena dia bilang kita sudah kabupaten. Artinya wajah kabupaten itu berbeda dengan wajah kecamatan. Karena waktu itu pulaunya adalah kecamatan. Alhamdulillah dalam sekian tahun beliau nampak perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga bisa layak disebut daerah itu kabupaten. Fokus dia di pulau Karimun dengan anggaran terbatas. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Nurdin. Ya kan, melanjutkan kebijakan-kebijakan yang Pak Sani belum selesai diselesaikan. Kan gitu kan. Baik itu dari sisi keagamaan, dari sisi infrastruktur. Kemudian Pak Rapi, dilanjutkan Pak Rapi. Ternyata yang di pulau kan gitu kan. Dulu belum ada jalan aspal, di pulau-pulau masukkan jalan aspal. Kan gitu kan? Dulu di pulau-pulau mungkin pelabuhan masih apa, ini pernah. Nah, seperti itu. Jadi boleh beralih ke pulau-pulau karena kondisi Karimun gitu, berbeda dengan kabupaten kota lain. Walaupun kita sama-sama kepulauan, tapi di Karimun ini ada 260 sekian pulau. Artinya apa? Tersebar di seluruh pulau dengan penduduk yang tinggal di masing-masing pulau yang ibaratnya tidak mengelompok pada satu hamparan yang luas. Itu perlu penanganan yang serius dengan anggaran yang terbatas, dengan luas pulau-pulau yang banyak yang ada, dan ini harus mendapatkan porsi-porsi pembangunan yang ada. Yang selama ini memang tidak begitu diperhatikan, kan tidak kelihatan. Nah, kalau fokus pada satu pusat saja itu pasti kelihatan. Contoh kalau kita bangun Karimun, pasti kelihatan. Tapi kalau kita keliling-keliling, jalan-jalan sampai ke dalam, rata-rata aspal semua. Nah, aspal Karimun kan bingung, kamu nak aspal. Nah, aspal kalau tak bisa kan. Nah, itu kita coba merambah ke pulau-pulau. Walaupun kosnya besar. Oh, ternyata di pulau lebih besar Pak. Kosnya mobilisasi alat apa semua. Bisa dicontohkan Pak. Mungkin pembangunan jalan di sini bedanya sana seperti apa? Nah, contoh kan tetap barang-barang yang untuk produksi aspal kan diangkat semua. Misal di pulau sini, kalau hanya pendek kan tentu traktor tak mau. Ini kalau pendek rugi kami kan. Berarti kan harus sekian kilometer. Hitung-hitungan pasti gitu. Kan gitu kan? Harus sekian kilometer baru kita berani masuk sini. Tapi kalau hanya 5 kilo, 2 kilo, mobilisasi alat dia apa semua itu kan udah kemana. Kalau dulu kan pakai aspal siram, kalau sekarang kan tak aspal siram.
aspal hot mix yang langsung jadi, dan itu kan tidak murah. Kan itu. Nah, itu yang menjadi perusahaan-perusahaan dan itu kan harus duduk. Maka itu dia harus bersenambungan. Kalau hanya 1 kilo, 2 kilo, nggak akan mau kan. Nah, jadi kita udah mulai dari muru kan itu kan. Nah, sekarang parit mulai masuk. Dulu buru yang hutan, nanti buru nanti kita selesaikan. Sekarang kan tetap terhambat. Maka itu juga partisipasi masyarakat itu penting sekali. Ini saya bukan bupati, saya belum bupati nih. Ya Pak pasti tahu nih isinya kan. Iya itu seperti itu. Ternyata yang kita tidak tahu tuh di pulau itu sesulit itu Pak ya. Iya. Masalah anggaran juga, mobilisasi juga. Dengan anggaran yang terbatas, kita harus bisa memanage itu. Jadi itu Mana yang skala prioritas, maka itu harus bersabar. Kita punya waktu misalnya nanti 4 tahun, dengan 2025 kalau siapapun bupatinya nanti, jelas 2025 itu sudah teranggarkan, sudah dibahas oleh pemerintah yang ada sekarang dengan anggota DPRD yang ada. Kan gitu, berarti artinya dia akan bisa melakukan hal perencanaan berikutnya itu pada tahun 2026 sampai 2030. Nah, sekarang dari program nanti misalnya siapapun bupatinya, program yang dia akan janjikan kepada masyarakat itu mungkin tidak akan mungkin dalam 1 tahun itu selesai. Mana yang diprioritaskan dahulu? 1, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, fokus pada apa yang dibuat. Jadi itu alasan kenapa misi ini Bapak prioritaskan pemerataan, Pak. Ya. Jadi di luar itu berarti Bapak fokus ke pulau-pulau nih. Ya. Jadi menurut Bapak kalau di pulau itu butuh infrastruktur, di Karimun ini apa lagi yang diperlukan? Nah, maka itu saya sampaikan saya jelaskan sedikit. Kenapa ambulan laut itu terbit? Nah, ini kami berdiskusi sama Pak Wakil kami nih Pak Eriswandi kan. Diskusi. Beliau kan punya bot itu. Beliau itu 24 jam kalau masyarakat minta bantu. Dengan bot yang dia punya itu, sering masyarakat minta bantu untuk antar jemput apabila pada waktu rujukan. Maka kita berpikir, Karimun kalau dia sendiri juga tak akan mungkin bisa menghandle hanya untuk kepentingan dia pribadi, untuk kepentingan seluruh masyarakat yang apabila membutuhkan. Maka itu kita berpikir kenapa tidak kita coba kolaborasi. Berarti yang dibutuhkan masyarakat itu ambulan laut. Karena kalau kasusnya misalnya mereka dirujuk untuk kesehatan, mereka orang pulau pesisir ini khusus untuk pesisir. Mereka kadang-kadang makan aja susah. Kemudian berobat itu gratis. Apabila tidak tertangani di puskesmas, mereka kan dirujuk. Sedang makan susah, berobat gratis, mau dirujuk tuh masalah. Bagi mereka tuh masalah. Sudah sakit tuh masalah, mau dirujuk tuh masalah. Karena mereka harus charter boat. Charter boat itu pada 5-800. Tergantung jarak jauhnya. Kemudian kalau perawat dampingi itu harus bayar 3-400 satu orang perawat. Dan itu beban sama pasien. Dan kadang-kadang mereka saking pusingnya sampai di sini mau kemana? Maka itu ada rumah singgah harus kita kasihkan untuk mereka, Pak. Kan gitu kan? Tinggal rumah keluarga, betul, seminggu tahan. Beras semakin sedikit, mulai masalah gitu kan? Ini masalah-masalah yang memang harus kita tangani dan dibutuhkan sekarang. Maka itu kenapa ambulan laut itu kita timbul ide ambulan laut. Nanti kita secara teknis akan kita atur. Kita siapkan ambulannya, teknisnya nanti kita lihat mana wilayah-wilayah atau desa-desa per kecamatan yang memang butuh itu. Sehingga nanti kita bebankan bekerja sama dengan desa-desa yang membutuhkan untuk mereka menangani secara teknis. Kita siapkan kapalnya aja. Dengan desa sekarang sudah ada ADD dan DD. Ada anggaran lebih kurang itu 1 tahun itu mereka menggarap sampai 2 miliar lebih. Nanti kita buat kebijakan bagaimana nanti ada alokasi untuk dana kesehatan masyarakat. Salah satunya ambulan laut yang gratis. Iya, Bapak terpikir mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak. Ambulans laut ini apakah 1 unit atau mungkin beberapa unit tapi dipecah agak per wilayah atau seperti apa? Ya bisa terjadi. Jadi kita lihat. Saya juga diskusi dengan kepala desa. Mereka ada Pak, tapi tidak begitu tersosialisasi. Yang mereka ada siapkan board kan, seperti board pancung atau apa, tapi tidak tersosialisasi. Kalau itu diberdayakan berarti. Nanti kalau ini kita berdayakan kita lihat wilayah-wilayah. Kalau misalnya desanya bisa digabungkan, kita akan gabungkan menjadi 1 kecamatan.
Kalau misalnya desanya terpencar-pencar yang sulit untuk digabungkan, mungkin kita akan lihat 1-2 desa atau 1 desa sendiri. Tergantung situasi dan kondisi wilayahnya. Ini gitu. Kalau misalnya hanya pulau, misal Pulau Muru aja, berarti ada 2 kelurahan di situ kan gitu. Atau mungkin 1 kelurahan 1. Yang gitu kan. Artinya mereka bersama-sama nanti diserahkan kecamatan yang menangani untuk 2 kelurahan yang 1 hamparan. Itu teknisnya nanti kita akan coba belajar, minta nanti gadis-gadis yang betul-betul visioner, yang bukan hanya bekerja rutinitas. Kalau hanya bekerja rutinitas semua orang bisa, tapi bagaimana dia visioner, memiliki daya inovasi dan mengatasi berbagai persoalan dan memberikan solusi dengan sumber daya yang terbatas. Itu yang kita butuhkan. Udah cukup panjang nih kita dengar program-program Pak Firman. Jadi kali ini kayak kita haus nih Pak. Iya. Kita boleh minum dulu nih kayaknya Pak. Minum dulu. Kan kita udah ada kopi Alingin Karimun nih Pak. Kuskas Karimun P. Foto coffee milkshake Pak. Bapak tahu kopi PCM ya, ini sering nih. Di sini kadang-kadang saya masuk nih malu saya nih. Apa malu Pak? Karena di sini anak-anak muda semua. Anak Gen Z dan anak milenial. Ya Pak, merasa tua di situ Pak. Iya, masa tua jadi. Tapi kalau udah masuk 2-3 kali jadi muda. Ya, jadi udah pasti kita minum dulu kopi ini Pak. Iya. Bismillah. Wes, mantap. Mak Jos. Pak Firman Pak Jos. Itu memang enak Pak ya. Jadi menurut Bapak kan sering nih kopi di sini. Jadi bagaimana Bapak melihat UMKM kita nih Pak, termasuk PCM ini? UMKM ini menarik. Di penjabaran misi kita kan ada kita masukkan UMKM. Memang di dalam program unggulan kita tidak masukkan. Tapi di misi penjabaran misi kita ada tuh UMKM. Memang UMKM ini menarik. Jadi saya katakan sama teman-teman, saya ada di tim kita diskusi. Saya bilang isu pengangguran itu adalah isu yang pertama. Hasil survei itu pengangguran isu yang dibicarakan yang atas. Saya bilang betul. Jadi pengangguran itu bukan hanya kita sekedar menjual untuk ngomong. Saya akan buka lapangan pekerjaan 5.000. Itu apa kemudian omong-omong. Omong-omong tuh banyak omong. Tapi permasalahannya apa sebetulnya? Maka itu saya bilang sama teman-teman, kita harus memberikan solusi, bukan hanya omong-omong. Artinya kita harus mengidentifikasi permasalahan. Apa yang kita hadapi sekarang? Kenapa investasi masuk lari? Itu berarti ada masalah. Saya bilang, artinya bahwa kita cari akarnya dulu. Kalau udah akar masalahnya kita dapat, insya Allah kita jalan mudah. Tapi kalau kita akar masalahnya tak dapat, kita potong saja, itu kan timbul terus. Akan bermasalah terus. Nah, sekarang kalau kita cari dulu akar masalahnya apa. Baru kita bicara bahwa untuk mengatasi pengangguran tentu ada perlu pembukaan massal tenaga kerja. Pembukaan massal tenaga kerja itu yang bisa lakukan contohnya investasi. Bagaimana investasi masuk itu nyaman? Karena investasi itu kan tanpa subis. Dia buat duit, dia tengok potensi kita dan itu bisa dilakukan. Dia datang dengan tenang. Tapi kalau dia datang tidak tenang, dia datang banyak masalah, dia datang banyak menyelesaikan masalah sehingga dia lambat untuk melakukan produksi. Akhirnya dia lebih hengkang, lebih aman aku lari ke Vietnam, lebih aman aku lari ke Thailand, lebih aman aku lari ke Malaysia. Aku datang buat duit, aku langsung exit. Lalu kalau kita dia datang menyelesaikan masalah, bagaimana dia mudah exit? Ini masalahnya. Asalnya apa Mbak? Dia ada 3 pilar yang harus berperan. Ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada pelaku usaha. Pemerintah apa perannya? Regulasi, perizinan, kemudahan, jangan neko-neko. Masyarakat apa? Dudukkan betul komitmennya. Jangan orang datang minta jatah, kan gitu kan? Jadi harus apa? Ribut-ribut Pak. Ribut-ribut, dia harus terima tenaga kerja kami. Alhamdulillah, tapi kita tidak siap. Maka itu ini ada tugas nanti. Nanti kita uraikan satu-satu. Dan tugas investasi, dia harus punya komitmen. Kalau dia sudah kita layani dengan baik, sudah kita beli peluang dengan baik, dan dia harus bangun komitmen dengan kita. Lalu kita nuntut. Dan kita tuntut dengan mereka untuk membangun komitmen untuk kepentingan daerah. Seperti itu. Nah, baru misalnya kalau mereka semuanya selesai, masalah akar masalahnya selesai, baru kita minta apa yang dibutuhkan tenaga kerja.
Seperti itu kan, apa yang dibutuhkan Indonesia? Oh, saya butuh ini Pak. Oke, kami latih anak-anak kami. Kita keluarkan duit rakyat dengan APBD. Kita latih anak-anak kita yang dia butuh. Coba itu. Kita bangun itu. Akhirnya kita buat aplikasi atau proses teknis teknologinya, kita buat aplikasi untuk memantau anak-anak kita yang kita latih sampai dia terekrut menjadi tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja di Karimun ada Pak? Ada. Jadi sekarang apalagi sudah dibikin workshop ya, dibikin balai latihan kerja itu salah satu menjawab tantangan kedepannya bahwa kita harus ready untuk melatih anak-anak kita. Dan latihan yang kita berikan itu, maka itu ada program internansi, itu adalah program Deban. Itu melatih pemuda yang terampil. Kenapa kita ingin melatih pemuda yang terampil dan menjawab pangsa pasar yang dibutuhkan? Salah satunya nanti mengatasi pengangguran. Kalau mereka tidak terampil, tidak kita Tak ada kompetensi. macam mana kita bilang kita mengatasi pengangguran? Susah. Itu belum siap. Karena pekerjaan butuh kompetensi. Kompetensi. Sertifikat. Ya, jadi artinya akarnya dulu kita latih anak-anak kita ini dulu. Bukan bilang masukkan dia kerja dulu. Bagaimana dia mau masuk kerja kalau dia belum siap? Maka itu latih pemuda kita ini supaya dia terampil. Terampilnya di mana? Pangsa pasarnya minta jawab. Itu kita harus perbanyakkan. Kan itu yang kita harus jawab. Bukan langsung janji dan akan kami atasi pengangguran. Omong-omong gampang, tapi akar masalahnya yang kita selesaikan. Itu yang paling penting. Oke, soal industri kita udah dapat nih. Pak, pokoknya menargetkan itu pelatihan berarti Pak, pemuda terampil. Ya. Dan termasuk tadi masalah konsep masyarakatnya, pelaku investasinya. Ya. Itu harus komitmen Pak. Oh ya tadi UMKM bro. UMKM. Ini salah satu. Ini anak-anak muda yang entrepreneur. Saya kenal yang punya ini saya kenal nih. Oke, dulu dia sebagai ketua himpunan pengusaha muda ya. Ini salah satu contoh anak Enkrit yang punya pemikiran yang entrepreneur. Dia sangat bagus, lihat tangannya dingin, orangnya slow, tapi punya karakter usaha. Nah, ini salah satu mungkin PCM mungkin dia punya ini ya. Nah, salah satu usaha. Ini salah satu bagaimana kita itu menciptakan anak-anak muda seperti ini. Nah, karena dia termasuk karena usaha seperti ini dia bisa mempekerjakan 2, 3, atau 4, 5 orang anak-anak. Satu UMKM bisa 5-6 orang. Nah itu kan. Jadi ibaratnya dia malah bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda atau orang yang membutuhkan pekerjaan. Beda kalau kita makan gaji. Kita makan gaji bukan menciptakan pekerjaan. Kalau kita masuk kerja di perusahaan-perusahaan itu kita makan gaji. Atau jadi pegawai negeri itu bukan gaji. Artinya kita hanya makan, bekerja makan. Tapi kalau dia berpikir bagaimana menciptakan orang dikasih makan, lebih mulia dia daripada kita. Inilah yang perlu kita ciptakan. Dari mana? Dari UMKM. Kita ada 8.000-an lebih kurang UMKM. UMKM ini sebenarnya perannya besar Pak. Besar. Itu tak kadang-kadang di situ dulu kita menyepelekan. Menyepelekan begini. Kita mandang mata sebelah gitu. Berarti kita kalau Melayu bilang mandang mata sebelah. Padahal mikro seperti itu, pelaku ekonomi mikro seperti itu, kalau kita himpun dan memiliki kekuatan sehingga mereka mandiri, itu dahsyat. Memang perlu waktu. Karena apabila membuat seseorang itu mandiri, itu perlu waktu, tidak bisa membalik telapak tangan. Jadi kemandirian itu adalah proses. Kemandirian itu harus melalui proses. Prosesnya apa? Dari dia tidak mampu berdiri sendiri, sampai dia berproses dengan beberapa tahapan yang ada dan waktu yang ada, dia mandiri. Dia mandiri, akhirnya dia bisa berdiri sendiri, berdikari, menciptakan apa yang menjadi efek positif bagi orang lain, bagi diri dia dan bagi orang lain, dan tidak memiliki ketergantungan yang sangat kepada pihak-pihak tertentu. Oke, ini perlu waktu Pak. Tapi UMKM ini perannya besar Pak. Tidak tahu. Tapi memang mereka juga butuh perhatian berarti Pak. Ya. Apa yang Bapak siapkan? Jadi saya katakan lagi, ada 3 juga pilar yang harus berperan. Yang pertama tentu pelaku. Yang kedua adalah pemerintah. Yang ketiga adalah pihak ketiga. Kenapa pelaku ini punya peran?
Karena pelaku ini tentu dia membuat produk-produk UMKM. Itu paling tidak dia punya keahlian. Kalau dia sudah punya keahlian, dia berminat atau berbakat di situ, di sini ada peran pemerintah. Di mana peran pemerintah? Pemerintah akan melihat kekurangan apa yang mereka. Ya pertama masalah pelatihan. Bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, bagaimana membuat hasil itu macam kalau kita buat kan bukan karena nak besar barangnya tuh, tapi bagaimana kualitas dan nikmat pilihannya itu. Packagingnya. Ya, sehingga packagingnya harus bagus, kan gitu kan, kualitasnya bagus. Dan ini kan perlu dilatih. Apalagi kurang mereka di sini. Kadang mereka terbatas masalah sarana prasarana produksi. Mereka terbatas masalah modal. Siapa yang bisa melakukan ini? Inilah pemerintah. Dari regulasinya, dari perizinannya sampai masalah itu. Karena masyarakat kita rata-rata UMKM itu tingkat kemampuannya di bawah rata. Maka itu akar masalahnya banyak tugas pemerintah. Yang saya bilang pihak ketiga macam mana? Kelemahan lagi juga dari UMKM ini itu pemasaran, Promosi. dan pemerintah juga itu kurang untuk itu. Dia tak spesialis itu. Spesialis pemasaran itu pemerintah tak spesialisnya. Jadi artinya kita butuh orang ketiga. Ibaratnya orang pembisnis. Kan gitu kan? Yang bisa menampung, mengambil atau nanti bisa langsung mengemas dengan produksi dia apa semua dan memasarkan jaringan yang luas. Jadi 3 ini yang harus kita cari. Dan di Karimun sudah mulai ada. Sudah mulai tumbuh. Kalau yang di Coastal itu ada warung kecil itu. Warung Yang Pak Nadim ya. Nadim di Coastal Pak. di Coastal itu. Warungnya kecil. Tapi sudah saya wawancara, saya diskusi dengan mereka sama dengan Mas Sinto, Sinto ya. Dia punya mesin produksi untuk apa? Untuk kemasan apa semua, dia bikin gambar kemasan. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah bina sampai 1.000 UMKM. Dan itu produk-produknya mereka tampung, kemudian mereka sudah buat jaringan keluar sampai keluar. Kalau ada turis ada apa? Bawa ke situ, Bawa ke situ. Bawa ke situ. Yang seperti ini harus kita ciptakan, tapi memang tidak bisa balik tangan, harus kita proses waktu. Tapi kalau itu kita komit dan konsekuen menjalankan itu, kalau ini sudah berdaya dari 8.000 kita tak usah banyak lah. Kita ambil aja sekitar 60% dari 8.000 UMKM. Kalau satu UMKM itu bisa mempekerjakan 2 atau 3 orang, kalikan. Terus terbuka apa pekerjaan. Ya, jadi bukan hanya satu sektor untuk investasi itu, tapi sektor-sektor lain juga tidak bisa kita abaikan dalam mengatasi ini. UMKM yang kecil tapi jumlahnya bisa banyak. Enggak banyak. Itu tadi. Jadi masing-masing lembaga punya peran. Maka itu kita bangun komitmen. Masing-masing peran itu kita saling mendorong, berintegrasi. Nah, jadi kalau sendiri-sendiri tak akan berhasil. Ya, gitu kan. Kita juga ya. Baik, Pak. Luar biasa sih. Program-program Bapak udah Pak Firman paparkan nih. Iya. Kita Sobat Ini Karimun. Nah, selanjutnya Pak, kita di luar bahas program lagi. Kita nggak bahas program lagi Pak, karena udah cukup sangat jelas apa yang Bapak sampaikan. Nah sekarang kita akan bahas tentang pilkada nih Pak. Oke, siap. Bapak pertama kali ikut, terus Bapak juga tahu ada 3 paslon kan, termasuk Bapak. Figur lain itu seperti apa dengan Bapak melihat contoh seperti Pak Rocky, Pak Iskandar Syah, Pak Bakti Lubis, Aja Baktiar, termasuk Pak Eriswandi. Nah itu gimana Pak? Apakah Bapak juga semuanya kenal mereka? Kan kita lihat di publik itu tensinya cukup tinggi nih di sosial media. Sebenarnya kalau Bapak dengan mereka itu seperti apa? Rata-rata semuanya teman. Dan mereka orang baik, ya kan? Dan sudah pernah bermitra juga dengan mereka. Dengan Pak Lubisnya, dengan Pak Raja Wajarnya, kemudian dengan Rocky-nya, kemudian dengan Iskandar. Emang secara dengan Iskandar kita belum pernah bermitra secara intens, tapi sudah kenal dan bagaimana progres dan track recordnya, karena mereka ada dapil Karimun ya. Pak Iskandar sudah dapil Karimun, pernah di provinsi itu 2 periode. Kita memang secara kemitraan bekerja memang walaupun dia dapil Karimun kita belum terlalu intens untuk itu. Tapi kalau teman-teman yang lain sebelum ke provinsi kan mereka pernah di kabupaten
Pak Lubisnya pernah ke WhatsApp, pernah mitra dengan kita, kan kita tahu siapa dia. Orangnya baik, ya kan gitu. Orangnya baik. Insya Allah mereka punya kemampuan juga, ya kan gitu kan. Nah, cuma dari sekian banyak itu kita lihat kenapa tidak mereka gandeng dari birokrasi, biar kolaborasinya itu lengkap. Karena yang lain legislator semua ya. Legislator kan gitu kan, biar lengkap saling mengisi ketidaksempurnaan gitu. Oh ya, Bapak sendirian birokrat nih Iya, ya, antara yang lain. Dari teman-teman yang lain, kemungkinan saya sendiri birokrat, dan kenapa saya bilang Eri Suwandi tadi saya sampaikan. Dan Pak Eri pun alhamdulillah kemarin terpilih juga lagi dia, terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk yang ketiga kali, dipercaya lagi masyarakat. Nah itu yang kita baca, beliau masih di masyarakat, masih diinginkan oleh masyarakat, dan ini pun beliau maju didorong oleh masyarakat. Artinya ya diri beliau itu untuk pengabdian ke masyarakat, lebih ini. Berarti Bapak sebenarnya ini sebenarnya semua sahabat, Sahabat. sahabat. Punya peluang yang sama, Punya peluang yang sama. untuk melangkah ke depan, siapa yang disenangi dan dipilih masyarakat. Seperti itu. Yang penting tetap saya yakin tujuan kita semuanya untuk pengabdian ke masyarakat, kan gitu. Ya, jadi Sobat ini kalian udah harus tahu nih, jangan kita di medsos ribut-ribut Iya. paslon. Padahal mereka sebenarnya juga sahabatan, pertemanan mereka tuh ada. Ada. Komunikasi juga ada. Ya, ada semua komunikasi, ada. Ya namanya politik dinamis, kan gitu kan. Dinamis itu ya yang namanya masuk arena tanding pasti ada ingin menonjolkan dirinya, ada ingin memaparkan gagasan dan ide-idenya, dan itu kita nilai semuanya bagus. Kenapa harus kita saling menyalahkan? Kenapa harus kita nyalahkan yang sebelum-sebelumnya? Tidak ada gunanya dong kan. Emang dengan menyalahkan mereka itu kita puas? Emang dengan menyalahkan mereka itu kita senang? Dengan menyalahkan mereka itu masyarakat akhirnya tidak saling hujat menghujat. Artinya lebih bagus kita damai. Mana yang memang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Tidak perlu kita salahkan. Karena manusia tak ada sempurna. Apakah diri kita ini sempurna pada waktu kita memimpin? Tidak juga. Apakah waktu itu kita tidak macam-macam? Tanya sama hati nurani kita. Maka itu jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan pemerintah sebelumnya. Yuk sama-sama kita perbaiki kalau memang itu tidak baik. Seperti itu. Oke, biasa nih Pak. Jadi oke Pak, kita sudah membahas tentang kedekatan Bapak dengan paslon lain. Sekarang kita mau sedikit nih Pak membahas apa yang lagi rame di masyarakat. Ya. Mungkin Bapak juga udah tahu nih, sebelum kami lontarkan mungkin Bapak udah tahu apa aja yang hangat di masyarakat nih Pak, khususnya di Karimun. Mungkin yang juga mengarah ke Bapak lah. Kita bisa lihat sekarang lagi rame sikit-sikit membahas tentang kesejahteraan ASN nih Pak. Ruangnya. TPP. Ya. TPP. Selalu itu aja. Ya. Sebenarnya kondisi yang terjadi itu seperti apa Pak? Apalagi Bapak juga sebenarnya kan sebelum pencalonan ini kan seorang sekretaris daerah nih. Ya. Berarti Bapak yang tahu sebenarnya dari semua orang, ini Bapak yang paham Ya. soal itu. Mungkin bisa Pak sampaikan. Baik. Saya sampaikan, memang seorang pemimpin itu tidak akan pernah ingin mensengsarakan bawahan. Itu jelas. Siapapun kembali kepada keluarga, tidak mungkin orang tuanya atau ibu bapaknya nak menyengsarakan anaknya. Kalau secara akal, secara hati, apa yang saya cakap itu betul nggak? Tidak mungkin orang tua ingin menyengsarakan anaknya. Ini harus kita pandai. Anak kita. Atau mungkin Bapak senang yang mereka Itu seorang pemimpin ingin bawahannya, ingin anak-anaknya itu sengsara. Ini harus kita naikkan mindset berpikir kita. Artinya apa? Artinya pasti seorang pemimpin selaku orang tua akan berupaya bagaimana anak-anaknya sejahtera, anak-anaknya bahagia. Maka itu waktu saya tahun 2016 menjadi sekda, itu Pak Wad, ini bukan membela Pak Wad tidak ya. Karena saya pun sudah bebas sebetulnya, sudah nggak ASN lagi. Kan itu, saya ngomong sekarang bisa bebas, nggak terikat lagi sebetulnya. Beliau mengupayakan juga buat konsep bagaimana pegawai kita bisa ditingkatkan kesejahteraan. Waktu itu belum COVID.
2016. Kan belum datang COVID. Belum kenal cocok hidung, Pak. Ya, belum datang hidung. Akhirnya kita buat konsep. Kita pakai ketenaga BKN, pakai Menpan untuk membuat konsep. Satu-satunya dulu yang buat itu karena Karimun. Barulah setelah Karimun buat, orang lain ikut, kabupaten kota lain ikut. TPP itu Karimun duluan, Pak. Yang di Kepri. Oh, di Kepri. Karimun. Dulu buat, barulah Pinang ikut, Bintan ikut, apa semua ikut. Dulu kan tak pernah ribut, kan kecil. Dulu 1,5 juta, 2 juta, paling tinggi 4 juta. Selain gaji. Ini beda nih, TPP dengan gaji beda. Jadi pegawai bekerja itu wajib diberikan gaji, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan jabatan, dan tunjangan beras. Ada 5 unsur. 5 unsur yang diberikan oleh pemerintah wajib. Ini sampingan dulu. TPP ini beda, Pak. Samping dulu, ini aturannya beda. Jadi pegawai negeri sipil itu wajib diberikan gaji. Gaji itu standar. Seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke sama. Tergantung golongan dan masa kerja. Itu sama. Tak akan pernah berubah. Berapa tahun, golongan berapa dia, masa kerjanya berapa tahun, itu standar nasional. Sama. Tunjangan jabatan sama. Tunjangan jabatannya juga sama. Tunjangan istri, tunjangan anak sama. Dan tunjangan beras. 5 indikator ini diberi pemerintah dunia. Dan tak pernah terlambat. Setiap tanggal 1, tanggal 2 dapat. Kemudian ada lagi unsur yang kedua. Dalam aturan ke Kementerian Dalam Negeri itu ada namanya dulu namanya Tukin atau Kesra. Dulu namanya Kesra atau Tukin. Sekarang namanya itu TPP. Tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Tambahan penghasilan pegawai. Itu diberi kewenangan seluas-luasnya kepada kepala daerah. Berarti bukan pusat, Pak. Kewenangan Kan kewenangan daerah diberi keluasan pada kepala daerah dalam menentukan kebijakan untuk pemberian TPP yang bergantung pada kemampuan keuangan. Maka itu 2016 Pak waktu suruh buat konsep. Yang sebelumnya memang diberikan. Ada dulu pertama Kesra namanya, kemudian berubah namanya Tukin, tunjangan kinerja. Sekarang itu dalam ketentuan namanya TPP. Maka itu kita konsep supaya ada asas keadilan. Ada keadilan dalam peningkatan kesejahteraan. Maka itu pada waktu itu mulai meledak naik kan, sampai sekian ratus %. Awal-awalnya. Dan duit kita itu masih mampu. Maka kadang-kadang lebih besar TPP daripada gaji. besar TPP, Pak. Wah gitu, kadang-kadang ada sampai 4 juta, 8 juta gitu kan. 1 juta gitu. Ini baik. TPP terkecil berapa sih, Pak? Paling kecil 1,5 sampai 2 juta. Terkecil dan golongan terendah. Satu golongan, Pak. Tambah gaji itu kan harus kita penghasilan sampai 6 juta sebulan. Yang terendah. Terendah tuh. Kan? Yang terendah tuh, Pak. Jadi seperti itu juga. Setelah berjalan berproses, masuk COVID, itu kan akhirnya berubah itu. Dengan kondisi pendapatan goyang, pasang surut, naik turun. Satu sisi ini sudah kenaikan dulu, dan apa dulu. Itu pengaruh memang. Kemudian kadang-kadang kita ini penghasilan banyak. SK gak ada ke bank. Pinjaman sana, pinjaman sini. Jadi wajar lah. Kalau saya bilang tuh wajar. Wajar kalau mereka tuh mencari. Sebetulnya kalau mereka tuh, kalau saya amati ya, kalau tak punya utang, punya penghasilan luar, saya yakin pegawai tak bersih. Tapi karena sekarang lihat kondisinya, dia dah punya utang di bank maupun kredit lain ya, tempat kredit lain atau di bank, sehingga gaji mereka tuh habis untuk potongan ini. Ini fenomena yang ada, habis untuk potongan bank, potongan kredit lain, sehingga nyaman mereka harapkan TPP. Yang notabene TPP ini kan fluktuatif, dapatnya tidak tepat waktu, tergantung pendapatan yang masuk. Kalau pendapatan itu masuk memang surplus, habis dibayar semua, yakin saya akan pernah terlambat. Tapi kalau kondisi pendapatan itu seret, dalam arti kata mana yang sekarang prioritas perlu dibayarkan, dan itulah yang perlu dibayarkan, penghasilan tetap mereka dulu lagi ya, Itu prioritas, Pak. Kami itu kewajiban. Tapi karena ini dipotong bank, emang kesian.
penghasilan 2 tak ada. Akhirnya kan bini bilang, bang, ya mana duit gaji nak makan kita ni. Kan gitu kan? Maka itu kunci salah satunya bagaimana kita memanage keuangan. Betul, tidak konsumtif. Konsumtif itu macam hedon. Melihat orang punya ini nak beli ini. Belum kita butuhkan kita beli. Nah, maka itu hindari hutang, kan gitu kan? Itu insya Allah akan kita bisa manage dengan baik. Gitu. Sekarang saya dengar karena saya tak lagi ya, itu sudah mulai diansur, ya kan? Yang saya juga waktu berhenti belum terbayar juga. Jadi artinya bukan hanya yang di bawah, tapi yang saya sendiri juga. Tapi karena saya tak punya utang, nggak perlu, karena gaji saya masih utuh, masih bisa untuk. Jadi kan, kita tak punya utang bank lagi. Berarti memang TPP ini sesuai kemampuan Kok ya. bukan hal yang wajib Pak, dan jumlahnya mungkin nggak harus gitu terus. Ya itu tergantung nanti kemampuan keuangan daerah. Maka itu saya sabang sampai Merauke itu TPP tak pengawasan. Masing-masing daerah beda-beda. Ada yang mungkin 1 bulan cuma 500. Kalau di Karimun sendiri menurut Bapak seperti apa di Kepri ini? Kalau dengan jumlah APBD yang ada kita masih wajar. Dengan jumlah APBD yang ada itu kita masih wajar. Berarti Pak, ini fenomena terlambat ini terjadi sejak kapan sebenarnya Pak? Sejak pendapatan kita berkurang. Pendapatan kita, prediksi pendapatan sering meleset. Iya kan? Faktornya apa aja Pak? Mungkin bisa Ya, maka itu seluruh sektor OPD itu harus bergerak. Contoh dalam konteks menggali bagaimana potensi daerah mendapatkan pendapatan asli daerah. Terus tidak hanya menunggu. Tidak hanya menunggu di kantor orang bayar pajak, gitu kan? Tidak hanya menunggu uang jatuh dari langit, kan gitu kan? Tapi bagaimana kita integrate, berpikir semua OPD, termasuk anggota dewan juga berpikir bagaimana sumber-sumber pendapatan itu bertambah dalam konteks sesuai dengan ketentuannya. Itu jadi prioritas Bapak juga PAD Pak? Ya. Kedepan samping pendapatan asli daerah juga mungkin di bidang yang lain atau sumber-sumber pembangunan yang lain, kan gitu kan? Itu perlu dijemput, perlu dicari. Kalau kita menunggu di Pulau Bangtu jatuh, maka itu perlu connect, tapi dalam koridor aturan main yang ada. Jadi menyangkut TPP nih Pak, Bapak udah sampaikan kondisinya. Terus ketika Bapak terpilih nanti itu kan TPP itu akan seperti apa Bapak kemas? Apakah juga ada kaitannya tentang peningkatan PAD tadi atau seperti apa? Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ini kan? Langkah pertama tentu kita melihat skala prioritas dalam konteks dengan membangun keuangan yang ada. Bukan sebenarnya keuangan yang ada. Kita lihat kemampuan kita berapa. Ya, kemampuan kita berapa. Dan itu yang harus kita sesuaikan. Dan kita berpertanyaan, Pak, kan yang lain perlu juga dibangun pengawasan. Betul. Kalau kita bertanya seluruhnya perlu, semuanya perlu. Si A perlu, si B perlu, si C perlu, si D perlu, semuanya perlu. Tapi kita harus bisa memilah-milah mana kira-kira skala prioritas yang kita perlu lakukan sesuai dengan apa yang kita prediksikan, apa yang kita asumsikan. Ini pendapatan itu kan asumsi. Kalau kita asumsikan misalnya tahun ini kita dapat sekian, artinya memang segala sektor yang kita jadikan asumsi itu kita genjot. Dari sumber PAD apa aja, itu kita genjot untuk mencapai target. Dari DBH apa aja, itu akan kita coba terus berkomunikasi supaya itu sesuai dengan target. Bukan kita tunggu orang itu datang hasil. Kan gitu kan? Nah ini sekarang siapa yang harus bekerja seperti ini? Itulah yang perlu kita cari. OPD atau kepala-kepala OPD yang punya rasa memiliki, bahwa di ini daerah ini dia rasa memiliki. Kalau dia hanya rasa menikmati, itu rusaknya. Dia hanya mau menikmati saja tapi tak rasa memiliki. Kalau dah tak ada dia marah-marah. Kalau ada dia nikmat. Seharusnya bagaimana dia rasa memiliki, bagaimana dia bisa mengadakan, dia bagaimana bisa menggali potensi, bagaimana dia bisa menjemput. Karena itu milik dia. Tapi kalau hanya menikmati, itu tadi sudah nikmat, tak ada marah.
Oke. Ya, betul Pak. Oke. Jadi menurut Bapak sendiri ketika isu TPP ini nyasarnya ke Bapak, apa yang Bapak pikirkan sebenarnya? Enggak, saya tak merasa saya juga apa. Saya juga merasa itu. Iya lah. Karena prinsipnya itu kalau kita bekerja karena hati, semata karena Allah bukan karena makhluk, sedikit pun nggak merasa apa. Itu kan. Rezeki itu tangan Allah, rezeki tak akan pernah terbuka. Ditanya sama orang pun, saya bilang kenapa saya tanya. Pasti 3 jawabannya kita sama. Rezeki di tangan siapa? Allah. Mati di tangan siapa? Allah. Betul kan? Kalau udah kita ciptanya itu semua dari tangan Allah, tapi kita tak yakin. Sehingga kita paksakan barang itu. Sekarang rezeki kita hari ini dapat 5, kita paksakan dapat 10. Mana bisa? Kadang Allah bilang rezeki kita cuma 5 hari ini. Kita paksakan juga meleleh, kita mati apa? Keluar mata darah pun. Kalau Allah bilang 5 apa? Kita paksakan dapat 10 juga. Kan begitu. Bukan berarti ikhtiar itu penting dengan doa. Karena yang bisa merubah takdir itu dengan doa. Ikhtiar dan doa. Silahkan. Tapi kalau sudah segitu nikmati. Itu hati kita tenang. Ini kalau benar-benar sesuai dengan nafsu dari tidak 10 dapat 3, paksakan juga tak tenang hati. Akhirnya maki-maki. Oke, sekarang kita membahas juga nih Pak, selain isu TPP tadi, karena ada isu sampah. Ya. Ini bukan isu sih, memang udah kita bisa lihat memang kelihatannya sangat menumpuk sampah nih Pak. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami pun ya sebagai masyarakat juga kan terganggu nih Pak. Sampah yang menumpuk dari baunya, dari kuantitasnya banyak sekali. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Kalau ditanya dengan siapa yang terjadi, sebetulnya dengan posisi yang ada sekarang ini, saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan sepengetahuan yang saya dapatkan, kan gitu kan. Gini aja, sampah ini sebetulnya masalah kita bersama. Masalah kita bersama, dan masalahnya tidak hanya pada satu titik, tapi ada beberapa permasalahan yang memang harus kita selesaikan. Yang pertama tentu kita harus memiliki, karena ini ada masalah bersama, tentu memiliki kesadaran bersama. Kesadaran bersama bagaimana mengatasi masalah sampah. Kan gitu kan? Bagaimana kita memberikan solusi mengatasi masalah sampah. Kalau kita hanya menyerahkan pada satu titik penyelesaian masalah sampah, itu sebetulnya memang satu sisi kebersamaan kita tak ada. Ini bukan masalah kita bersama, kan begitu. Nah, sekarang kan tertabir tanda kutip, masalah sampah kita hanya serahkan kepada pemerintah menyelesaikan. Apakah itu kan bisa selesai? Apakah di belakang rumah, di parit-parit itu harus pemerintah juga harus menyelesaikan? Yang tidak terjangkau oleh pemerintah misalnya. Kalau kita misalnya terjadi kebanjiran, baru kita sadar, mana masalahnya dari air ini? Ternyata kita lihat di belakang parit itu penuh sampah. Kan begitu. Nah, jadi kepedulian sampah ini harus kita coba ciptakan bagaimana masalah sampah ini adalah masalah kita bersama. Itu satu. Yang kedua, karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah, yang notabene yang diamanahkan oleh masyarakat untuk mengatur, mengatur dan memberikan solusinya. Kan begitu. Ada space kewenangan pemerintah, ada space partisipasi masyarakat, ada space partisipasi pihak swasta. Apakah kita sudah memberdayakan ini semua? Notabene tanda kutip kita memiliki keterbatasan. Kita harus akui, memang kita lihat secara mata kasar saja, sampah ini tak akan pernah berkurang. Itu klienti, sampah tidak akan pernah berkurang. Artinya semakin banyak rumah tangga, semakin banyak penduduk, artinya sampah juga akan semakin banyak. Karena manusia adalah penghasil bersama Pak. Ini penduduk bertambah terus Pak, perumahan juga semakin banyak. Artinya kita tidak bisa berdiam atau melihat kondisi yang ada sekarang. Artinya juga kita harus berpikir bagaimana cara dan langkah-langkah untuk mengatasi sampah yang tidak tabinya kita tidak bisa statis. Dari sisi apa? Dari seluruh sisi. Dari seluruh sisi yang harus kita gerakkan. Pertama, pemerintah. Itu dari sisi penanganan. Ya kan? Dari sisi penanganan apa? Berarti sarana prasarana, operasionalnya, tenaganya. Tidak hanya bisa memenuhi jumlah tenaga, sarana apa adanya, operasional apa adanya. Karena masalah sampah ini juga notabene dia semakin hari semakin meningkat, bukan berkurang. Masalah pengelolaannya, artinya harus
Orang-orang yang di situ menangani sampah itu harus clear, bukan hanya rutinitas. Dan kebijakan yang dibuat pun harus bisa minimal sampah itu bagaimana bisa terangkut. Karena sampah itu yakinlah siapapun orangnya, siapapun individunya tidak akan mau berdampingan dengan sampah. Karena sampah itu rata-rata menghasilkan yang positif maupun yang negatif. Tapi banyaknya yang sekarang ini karena kita belum paham masalah pengelolaan sampah untuk menjadi hasil yang positif, sehingga itu negatif semua. Dari konsep pemikiran seperti inilah maka itu kita perlu orang yang kritis. Kalau menyalahkan tidak akan pernah menghasilkan suatu ketenangan, kedamaian untuk bekerja dengan baik. Tapi bagaimana kita kritis memberikan solusinya. Tidak usah menyudutkan, tapi memberikan solusinya. Memberikan solusinya bagaimana? Yuk, kita libatkan semua sektor yang ada. Di mana tanggung jawab pemerintah menggerakkan seluruh sektor yang ada untuk menangani sampah. Apakah swasta itu mau kita libatkan? Saya yakin kalau dia diberi pemahaman, diberi pengertian. Dengan keterbatasan pemerintah daerah, mereka pun yakin saya akan bisa berpartisipasi untuk menyelesaikan. Begitu juga masyarakat. Dengan keterbatasan pemerintah yang ada, masyarakat juga akan berpartisipasi bagaimana menyelesaikan sampah. Paling tidak minimal sadar bagaimana hidup bersih. Tak buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Ini sampah, ini tugas pemerintah. Ambil campak, ini tugas pemerintah. Tengok di belakang ada parit, campak, ini tugas pemerintah. Tengok rumah tepi laut, campak ke laut, ini tugas pemerintah. Tengok ni mobil ini jalan, campak keluar, ini tugas pemerintah. Artinya kesadaran kita juga perlu. Bagaimana setelah itu menumpuk, itu pemerintah tak diangkat sampahnya. Saya sudah taruh di situ. Jadi ini harus kita sama-sama. Karena masalah sampah, masalah kita bersama. Bukan hanya masalah pemerintah. Pemerintah diberi tanggung jawab bagaimana memberikan solusi penanganan sampah. Tapi dia tak akan bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri tanpa partisipasi orang-orang lain. Oke, sip. Oke Pak, berarti sampah memang tugas kita bersama ya. Dari kebiasaan kita dulu Ya, sampai ke manajemen pemerintahannya. ya. Ya mungkin memang butuh sih Pak. Mungkin dari sisi pengadaan alat Sarana prasarana. pertumbuhan penduduk kita luar biasa sih. Ya, sarana prasarananya bagaimana tenaga-tenaga yang mengelola sampah itu diberi pengetahuan tentang Iya, kan sampah juga bisa diuang sebenarnya Pak. ya, dengan bernilai positif. Itu kita harus berani mengambil langkah-langkah terobosan inovasi mengelola sampah yang baik. Dan bagaimana masyarakat bisa memiliki budaya kebersihan yang baik, memiliki tanggung jawab bersama, kan gitu kan. Oke, memang sampah juga sebenarnya agak berat juga nanya ke Bapak nih. Apa udah pensiun sebagai sekda? Ya. Kami yakin mungkin Bapak juga ada planning menyiapkan ke depan. Ya. Itu yang kita tanyakan tadi Pak. Jelas. Semoga nanti sampah ini nggak terjadi lagi penumpukan ke depan. Ya, harus kritis bagaimana mengatasi hal tersebut. Karena ini masalah yang tidak akan bisa kita tahan, tak akan bisa kita tutupi. Karena dia semakin harus meningkat. Seiring penduduk juga Pak. Maka harus kritis. Orang yang menangannya itu harus kritis. Bagaimana memberikan solusi-solusi. Sebelum itu datang masalah, dia sudah tahu bagaimana mengatasi masalah. Begitu. Oke, sip. Oke, sekarang kita geser nih sesi terakhir, kita mau nanya ke Bapak. Kita tahu Bapak udah menjabat berapa tahun ya Pak? Itu kurang. Pemerintah. Kalau di pemerintah 35 tahun. Yang di Karimun Bapak? Ya, 35 tahun di Karimun. lebih kurang. Oke, berarti udah 3 bupati Bapak atau 3 Pak ya? 3 bupati. Dari zaman Udah jadi 3 bahasanya anak buah bupati, anggota 3 orang nih Pak. ya. Kamu mau nanya sih, biar masyarakat juga tahu nih pengalaman Bapak. Ya. Dari Pak Sani, Pak Nurdin, Pak Rapik. Beneran Bapak mungkin dari pertama dulu lah. Nah, Pak Sani itu orangnya seperti apa sih dalam almarhum itu memimpin Kabupaten Karimun? jelas almarhum Pak Sani itu merupakan satu pemimpin yang saya katakan dia beroperasi. Jujur saya bilang dengan dia beroperasi. Dia punya karakter, punya pemikiran yang visioner dalam membangun Kabupaten Karimun. Karena beliau adalah peletak dasar. Jadi pada waktu itu beliau memimpin itu pada waktu itu baru Karimun ini menjadi kabupaten. Artinya peletak dasar bagaimana membangun Karimun. Karena bekas saya berkatakan dia visioner, memang pikiran itu belum terjangkau, kita susah terjangkau.
Contoh saya bilang itu waktu dia membangun rumah sakit itu dia kena demo. Rumah sakit RSUD Pak. Dia bangun rumah sakit itu kena demo. Dia bilang Pak Sani bangun rumah sakit tempat jin bertendang. Pada waktu itu saya lihat sendiri. 2000 berapa itu Pak? Waktu dia baru menjabat membangun rumah sakit itu, apa belum Demo ya. bangun rumah sakit tempat jin bertendang. Artinya apa? Pemikirannya sudah ke depan, masyarakatnya Masih. tapi dia tak salahkan masyarakat. Karena baru sampai sejauh itulah pemikiran masyarakat. Tapi dia tetap jalan terus karena dia punya karakter, punya visi. Tapi sekarang tengok rumah sakit tak muat-muat. Terhapuskan dengan aksi perbuatan, bukan lagi mengimbiri atau mengatakan tidak. Tapi dia dengan perbuatan dia buat. Tidak menyalahkan. Ya, mungkin dia tahu juga mungkin pemikiran masyarakatku, rakyatku baru segitu ya udah. Tapi dia tetap jalan. Go ahead aja Pak ya. Oh, tetap bikin rumah sakit. Yang dulu orang bilang buat rumah sakit tempat jabatan tendang. Sekarang ini seluruh rumah sakit itu ini terbesar dan bahkan luar Karimun juga ke situ ya. Jadi visionernya itu sangat hati pikirannya rakyat. Saya bisa katakan hati pikirannya rakyat itu mengapa? Karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu rata-rata menyentuh. Dulu UMKM dia jalankan, ada pinjaman modal ringan pada UMKM. Dia berani menanggung risiko, berani membuat teknisnya bagaimana itu bisa dilakukan. Dia juga waktu awal-awalnya belum kita ada kartu KIS, dia sudah buat jam KISDA, jaminan kesehatan daerah. Saya waktu itu masih camat. Bagaimana kita mendata keluarga miskin untuk dijamin kesehatannya. Itu Pak Sani dah buat. Kita belum KIS itu belum ada, nasional belum ada. Belum ada kartu Pak Jokowi. Rumah tidak layak huni juga. Rumah tidak layak huni dia sudah buat program rumah tidak layak huni. Soalnya dia merasa bahwa memang masyarakat bawah itu banyak yang terusan tak maaf lah. Rumah aja Pak ya. Akhirnya mana mati bangun rumah itu yang Rio dapat semua itu. Zaman dulu belum ada perumahan Pak. Oh. Sebelum subsidi belum ada. Dia sebab itu. Mana dia punya ide, punya gagasan, punya visi bangun rumah-rumah rakyat tidak layak huni. Sampai dia jadi gubernur pun dia berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Aku tanggung 50%, kau tanggung 50%. Akhirnya bangunkan rumah-rumah rakyat yang mereka notabene makan susah bagaimana bangun rumah. Gitu. Yang sekarang pemerintah pusat buat. Yang dulu tak ada. Beliau dari duluan buat. Begitu visionernya beliau itu. Makanya saya bilang hati pikiran rakyat. Bagaimana UMKM-nya, bagaimana publiknya. Begitu juga beasiswa anak-anak sekolah. Dia tahu bahwa kemajuan suatu daerah itu bukan hanya tergantung pada potensi daerah yang ada. Kalau tidak SDM-nya dibangun. Maka itu zaman dia itu beasiswa apa semua dia sangat perhatikan untuk anak-anak, untuk mereka supaya pintar. Luar biasa itu. Luar biasa beliau itu jujur saya. Sampai rumah sakit pun dan nama beliau. Rumah sakit sebagai beliau jalan. Terima kasih kita Pak ya. Coastal area itu ide gagasan beliau diteruskan oleh Pak Nurdin. Nah, sekarang terus Pak Rapi kan gitu. Itu gagasan dan ide beliau. Dulu beliau punya ide itu satu Karimun itu mau dikelilingi dengan coastal area. Seperti itu. Oke, sekarang Pak Nurdin nih Pak. Mungkin waktu itu Bapak udah apa ya waktu saya Pak Nurdin itu sudah kepala dinas kepala bagian dan kepala bagian ya beliau. Oke, seperti apa beliau? Beliau juga punya karakteristik. Makanya masing-masing pemimpin itu dia punya karakteristik masing-masing, punya karakter dan punya kemampuan skill masing-masing. Saya katakan sama teman-teman bahwa Pak Nurdin itu kalau untuk grassroots-nya, untuk kepeduliannya, sentuhannya kepada masyarakat tak ada lawan. Sentuhan kepada masyarakat itu tak ada lawan. Akhirnya bukan hanya di Karimun, di Kepri lah. Kalau dia sentuhan dia ke masyarakat bawah itu dari anak-anak sampai ke pedagang-pedagang apa semua itu tak ada lawan. Karena beliau memang orang pasar, orang yang sering turun ke bawah. Di situ kemampuan dia, yang ibaratnya yang tidak dimiliki oleh pemimpin yang lain. Kalau Pak Sani seperti itu dia memang tidak, tapi dalam konteks menata kelola pemerintahan dari sisi perencanaan sampai sisi masa depan itu dia punya. Tapi sentuhannya berbeda dengan kalau Pak Nurdin itu sentuhannya itu memang grassroots-nya Ke bawah langsung. ke bawah dari anak-anak sampai apa kenal. Sampai buat Karimun Nurdin Basirun gitu kan. Terkenal dia dalam sisi kepedulian dan sentuhan betul. Nah, itu yang tak dimiliki yang lain. Kalaupun ada tapi tak seperti dia. Apa gitu? Udah jauh level Pak. Levelnya sentuhannya. Nah, kekurangannya diisi oleh waktu itu pasangannya Pak Rapi. Pak Rapi kan mirip-mirip Pak Sani.
dalam konteks birokrat, tata kelola, kan begitu. Nah, jadi ada kolaborasi tata kelola dengan bagaimana sentuhan kepada masyarakat bawah. Nah, seperti itu. Sekarang Pak Rafiq nih yang terakhir untuk Bapak nih. Ya. Sebelum Bapak berhenti jadi sekda. Ya. Seperti apa beliau? Pak Rafiq mirip-mirip Pak Said. Sentuhannya memang kalau soal surutnya dia tak bisa nandingi Pak Nurdin. Tapi kalau dalam tata kelola beliau lebih mirip-mirip Pak Said. Seperti itu. Birokrat, karena beliau udah pasti birokratnya kan. Jadi seperti itu. Maka itu saya mengalami 3 dasawarsa, 3 kepemimpinan ini. Nah, selaku kaum intelektual kan gitu kan, saya harus bisa melihat mana yang sisinya positif, dan tidak salah kalau saya berbekal itu untuk melengkap pada diri saya untuk saya lakukan sebagaimana harus saya lakukan. Yang sisi negatifnya selaku orang yang berpendidikan tak mungkin harus saya ambil. Jadi 3 pemimpin yang ada di saya itu merupakan tuah, modal Bapak lah. merupakan tuah bagi diri saya belajar dari suku guru itu. Udah langsung 3 guru ya. Ya, 3 guru dari suku guru yang saya belajar. Walaupun dari awal saya jadi pegawai negeri sipil bertugas di Karimun ini, memang mentor saya itu Pak Suwajar Yantoro. Pak Suwajar. Suwajar Yantoro itu ASN itu mentor saya. Mentor saya dalam tata kelola pemerintahan. Karena saya memang di bawah didikan dia kemarin. Waktu saya masih bawahan, dia masih sekcam. Bagaimana dia membimbing dan mementori saya untuk bekerja. Terus itu 1 guru lainnya. Iya, Keren. seperti itu. Bangga apa Bapak dengan Pak Suwajar? Karena kita tahu dia bisa dibilang Pak tersukses ya kalau dari Karimun ya Pak. Untuk Bisa ke pusat gitu. Sampai menjadi sekjen Departemen Dalam Negeri. Justru saya katakan beliau untuk tata kelola memang nomor wahid lah. Dalam menata, dalam pola pikir, sistematis berpikir itu, dan mengidentifikasi permasalahan dan bagaimana menyelesaikan masalah, dan bagaimana haus akan ilmu. Beliau itu haus akan ilmu. Terus belajar, dan dia tidak akan pernah malu belajar dengan orang-orang yang ada di bawah dia, kalau memang orang-orang itu bisa dan pintar. Itu kelebihan dia. Mas Wajar, terima kasih, itu wajar seru ya. Dia mau membuka diri, bukan langsung merasa lebih pintar. Tidak, dia mau bertanya. Dia sering bertanya kalau misal kita diskusi mau bertanya, "Oke, pendapat Pak?" Ada diskusi. Kalau pendapat kita betul pakai seperti itu. Oke, karena kita sudah di penghujung podcast, sekarang kita mau ngasih kesempatan nih buat Pak Firman closing statementnya ini, menyampaikan ke masyarakat apa yang mau Bapak sampaikan lagi ini dalam momentum salonan Bapak. Baik, terima kasih untuk closing ini. Saya ingin sampaikan kepada pertama yaitu pada teman-teman saya PNS atau ASN. Saat ini memang saya dah tak bisa lagi bergabung dengan teman-teman sekalian karena saya sudah berhenti sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai ASN untuk memperjuangkan. Tapi yakinlah bahwa yang tanda kutip yakinlah bahwa seorang pemimpin itu tidak akan pernah ingin bawahannya itu susah, bawahannya itu tidak sejahtera. Pasti ingin bawahannya itu sejahtera. Bagaimana bawahannya sejahtera, tentu harus ada beberapa indikator-indikator yang mereka lakukan. Kan begitu. Maka itu mari kita bersama-sama pupuk kebersamaan dan kepedulian. Kalau kita pupuk kebersamaan dan kepedulian antara satu dengan yang lain dan kembali kepada tugas kita masing-masing, yakinlah. Ini kan yakinlah. Kalau Allah sayang sama kita, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Dan kalau kita sayang sesama kita, hablum minan nas, insyaallah Allah tolong juga kita. Maka itu mari kita sama-sama pupuk kebersamaan dan saling peduli. Jangan pernah saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi bagaimana kita memberikan solusi yang terbaik antara satu dengan yang lainnya. Karena manusia prinsipnya tidaklah yang sempurna. Ketidaksempurnaan manusia itulah saling kita mengisi antara hubungan hablum minan nas tadi. Mudah-mudahan Allah reda, Allah rahmati, dan yakinlah apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan tolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi pemilihan kepala daerah ini, ayo kita sama-sama menjaga kondisivitas wilayah kita. Jangan sampai timbul efek-efek negatif akibat dari pesta demokrasi ini. Tapi bagaimana kita membangun pemikiran, bagaimana berdemokrasi yang aman, kondusif, dan tetap menjalin silaturahmi antara satu dan lainnya walaupun kita berbeda pilihan. Berbeda pilihan sah dalam demokrasi, tapi ingat, silaturahmi dengan pernah putus gara-gara pilihan. Insya Allah kalau kita
berdewasa demokrasi, kita akan tenang, nyaman, dan tidak akan pernah stres. Insya Allah. Kepada teman-teman sekalian, terutama teman-teman saudara-saudara kami, warga masyarakat Kabupaten Karimun yang berada di yang paling jauh, Tanjung Pelando, ya, Moro, Sugi, Keban, Pasang, Songgeng, Padisar Toda, Pau, Selatmi, Jang, Pulau Moro, kemudian di Kundur, Sungai Ungar, Belat, Ungar, dan Pulau Asam, Tebias, semuanya yang ada sekitar wilayah Kundur sekitarnya, kemudian Karimun, Parit, Buru, ya. Mari dalam pemilihan kepala daerah besoklah tanggal 27 November 2024 nanti, jangan pernah lupa sama kami. Kami memiliki ciri khas, memiliki kolaborasi yang sangat pas. Kalau buka, nomor 1 dibuka, ya, nomor 2 ditusuk. Kalau pusing nengok nomor 2, tengok dalam nomor 2 tidak ada di antara paslon yang lain. Ciri-cirinya dia sentiasa botak dan montel. Cocok nomor 2, 3 tutup, masukkan dalam kotak. Insya Allah 2 menang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Firman sudah hadir di ini podcast Karimun. Kami dari tim ini Karimun mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak telah memenuhi undangan kami. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.